Oke, kan tadi dokter bilang juga ya, biasanya mungkin dokter spesialis kedokteran penerbangan ini identiknya memeriksa pramugari atau juga pilot. Tuh. Nah, tapi ternyata kita sebagai penumpang pun memerlukan kan Ya. spesialis kedokteran penerbangan ini ya. Selain tadi dokter mention terutama untuk orang-orang dengan penyakit tertentu gitu ya, entah itu hipertensi, jantung, diabetes gitu. Orang sehat nih yang merasa dirinya sehat perlu juga gak sih dok akhirnya untuk memeriksakan kondisi kesehatan kita sebelum melakukan terutama mungkin perjalanan jauh gitu ya. Ya. Sebetulnya memang yang paling sangat dipentingkan sekali gitu itu adalah orang-orang yang memiliki penyakit atau kondisi tertentu seperti misalkan hamil, anak, lansia seperti itu. Tapi apabila misalkan perlu nggak sih orang yang merasa dirinya sehat, masih sangat bugar, muda gitu, naik pesawat, perlu nggak konsultasi ke spesialis kedokteran penerbangan? Ya sebetulnya apabila tidak melakukan konsultasi silahkan, tapi apabila melakukan konsultasi mungkin kita dapat memberikan saran atau memberikan edukasi-edukasi yang nantinya saat naik pesawat itu akan banyak perbedaannya apabila tidak konsultasi gitu, dan akhirnya nanti tujuan perjalanannya itu bisa lebih tercapai dengan baik gitu. Seperti contoh kadang orang sehat dan merasa ini normal. Saya naik pesawat paling sering saya temukan di pasien sini gitu. Bu, kalau naik pesawat suka ada keluhan nggak? Enggak pernah ada. Oh gitu. Telinga gimana? Oh iya dok, suka ada. Nah itu tuh kadang dianggap normal. Iya. Padahal sebenarnya kan itu tidak normal. Itu gak normal ya dok? Enggak, Aku pikir semua orang yang naik pesawat akan mengalami itu. Jadi sebetulnya dia mungkin akan terasa kayak seperti tertutup. Iya betul. Tapi dalam hitungan detik itu harus sudah hilang. Gitu. Kadang orang ya udah emang kalau naik pesawat pasti akan terasa seperti itu, normal-normal aja walaupun lama. Terus ntar akan hilang sendiri gitu. Padahal belum tentu, bisa aja dia bahkan berubah menjadi nyeri, berubah menjadi keluar darah dari telinga. Dan kalau dibiarkan lama-lama ada gangguan pendengaran yang permanen. Seperti itu. Nah ini sedikit nih dok ya. Biasanya kan kalau orang mengalami istilahnya budak gitu ya dok ya. Budak sementara di dalam pesawat. Kan rata-rata biasanya penanganannya secara sederhana dia nutup hidung. Terus kayak gitu ya. Nah, supaya ininya kebuka. Ya. Itu bener dok penanganan kayak gitu. Jadi itu namanya falsafah manuver. Apa? Falsafah manuver. Falsafah manuver. Okay. Nah jadi mungkin saya juga jelasin dulu kondisi yang tadi telinga kurang nyaman, bahkan mungkin bisa nyeri, itu sebetulnya namanya kan barotrauma. Tapi untuk kami, untuk spesialis kedokteran penerbangan, nama khususnya adalah aerotitis. Itu. Nah betul, banyak sekali yang cara menanganinya itu adalah falsafah manuver. Jadi nutup hidung kemudian kayak meniup seperti itu. Sebetulnya ya itu bisa memang meredakan kondisi si aerotitis ini, tapi sebetulnya tidak dianjurkan gitu, karena jadi si aerotitis ini terjadi karena adanya perbedaan tekanan yang tadi saya bilang di darat dan di atas pesawat gitu. Saat tekanan udara turun, hukum fisika yang kita pelajari saat kita SMA itu gas akan mengembang. Nah di telinga tengah itu kan ruang kosong, hanya ada tulang-tulang pendengaran di situ. Otomatis di situ ada gas. Nah ketika tekanan turun, gas ngembang, menekan ke segala arah. Normalnya apabila sudah penuh, di sini kan ada namanya tuba eustachius, saluran ya. Nah dia akan berusaha sendiri tubuh untuk menyamakan kembali. Nah apabila gagal, yaitu dia bisa lama atau bahkan nyeri atau berdengung seperti itu. Nah apabila kita menggunakan falsafah, otomatis kita memberikan tekanan lagi. Memang tujuannya membuka si tubanya, tapi saat tubanya dibuka sambil diberi tekanan, ditakutkannya nanti malah justru menekan ke arah lain. Jadi contoh tips dari ada dokter apa yang harus kita lakukan? Gedang telinga yang kita takutin pecah kayak gitu. Jadi sebetulnya tipsnya adalah nomor 1 pencegahan. Jangan nunggu sampai kejadian. Berarti gimana cara pencegahannya? Jadi dia itu terjadi biasanya paling sering itu saat landing sebetulnya. Iya, proses landing. Tapi bisa juga terjadi saat take off. Pokoknya saat terjadi perubahan tekanan itu. Nah, saat proses landing dan take off, gerakan rahangnya. AIUEO atau ngobrol sama sebelahnya, atau makan permen karet seperti sebelahnya itu. Nggak kenal? Berarti makan permen karet. Atau cukup AIUEO gitu aja. Atau mungkin ada yang nguap, kadang ada yang nguap. Gitu itu boleh. Nah tapi kalau misalnya kadang itu gagal pada beberapa kondisi, misalkan orangnya punya rinitis yang suka bersin-bersin, atau ternyata dia punya polip, atau anak kecil, kadang anak kecil gampang gagal tuh, walaupun udah AIUEO segala macam gitu ya. Nah lakukan namanya Toynbee manuver. Mirip dengan falsafah, bedanya falsafah itu kan tutup hidung, tiup.
Kalau Toynbee tutup hidung menelan. Tutup hidung? Gitu. Tutup hidung menelan. Itu akan kerasa kayak pep. Itu lebih dianjurkan. Lebih dianjurkan Dibandingkan karena lebih meniup. aman. Oke. Lebih aman. Ini tips mahal nih. Untuk yang misalnya gitu, lagi Dok. pilek, lagi apapun, Toynbee maneuver lebih aman. Oke. Gitu dibanding si falsafa. Selain gedang telinganya takut pecah, kalau ternyata dia penyebab telinganya nggak nyaman karena dia sedang pilek, Iya. bisa-bisa nanti dia otitis media kalau kita falsafa manuver. Oke. Gitu. Ya mudah-mudahan Sobat IMC cepat menghafal namanya ya. Falsafa manufa itu yang ditiup. Kalau yang ditelan apa Dok? Toynbee. Toynbee namanya. Lucu. Lucu ya namanya ya. Oke Dok, ini kalau kita dalam perjalanan yang cukup jauh menggunakan pesawat juga kita pasti identiknya adalah dengan itu tadi dokter bilang ruang gerak terbatas dan juga duduk yang lama. Tuh. Nah ini apa biasanya efek sampingnya Dok kalau dari segi kesehatan? Oke. Jadi adanya ruang yang terbatas dan juga duduk yang terlalu lama, khususnya misalkan kita lakukan penerbangannya long haul ya di atas 6 jam gitu. Itu yang kita paling tautkan adalah DVT. DVT apalagi tuh Dok? Jadi Banyak DVT. istilah baru ya. DVT sebetulnya bukan istilah kedokteran penerbangan, itu istilahnya bedah justru sebetulnya ya. Oke. Jadi deep vein thrombosis atau adanya sumbatan pada pembuluh darah vena gitu. Nah pada kedokteran penerbangan sendiri namanya diganti sebetulnya itu adalah economic class syndrome zaman dulu. Ekonomi kelas sindrom. Betul gitu. Jadi Berarti kadang yang bisnis kelas nggak kena sindrom nah, itu tuh sebetulnya kok kayak agak-agak diskriminatif Iya, ya gitu kan. iya. Tapi dulu memang namanya economic class syndrome. Dulu ada kastanya ya. Dulu ada kasta. Kenapa? Mungkin karena ekonomi tempat duduknya lebih sempit. Iya betul. Gitu, tidak bisa berbaring seperti itu. Nah, tapi ternyata namanya kedokteran itu kan terus berkembang. Penelitian makin banyak. Ternyata ditemukan tidak ada perbedaan signifikan antara yang bisnis penumpang dan ekonomi. bisnis, first class dan juga ekonomi. Makanya diganti menjadi traveler immobile syndrome. Gitu. Oke. Sebetulnya sama-sama aja DVT atau deep vein thrombosis yang tapi ini yang disebabkan oleh penerbangan. Oke. Gitu.